Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal islamu gariban wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, yang mana seandainya kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah ini, kita tidak akan mampu untuk menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitung. Jadi jangankan membayarnya, hadirin yang mulia, menghitung aja kita nggak mampu, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama ini, memperjuangkan agama ini, sehingga hidayah bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk menyempurnakan perkara-perkara ini di 3 tempat, ya. Dikatakan untuk menyempurnakan anggota tubuh kita ini saat kita berada di alam rahim, ya. Kemudian di sana kita disempurnakan 2 kaki kita, tangan kita sempurna, ya. Mata kita sudah disempurnakan, baru kita lahir ke dunia. Maka manakala sempurna bentuk tubuh kita, maka kita terlahir dalam keadaan senang, ya, gembira. Orang yang menyambut kelahiran kita pun dalam keadaan gembira dan tersenyum, hadirin yang. Kemudian setelah kita datang ke dunia ini, maka tugas kita adalah untuk menyempurnakan iman dan amal kita, ya. Bukan untuk menyempurnakan bentuk tubuh kita lagi, ya. Karena tubuh kita sudah disempurnakan di alam rahim. Nah, hari ini terkadang sebagian manusia ini salah paham, ya. Ketika dia berada di dunia, habis-habisan menyempurnakan bentuk tubuhnya, ya, memerlukan biaya yang besar sampai terkuras waktunya hingga meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesalahpahaman sebagian manusia. Padahal di dunia ini tugas kita bukan untuk menyempurnakan bentuk tubuh kita, tapi menyempurnakan iman dan amal saleh kita. Manakala di dunia kita sempat menyempurnakan iman, menyempurnakan amal, ya, maka saat kita meninggal dunia nanti, kita akan mati dalam keadaan tersenyum,
Dan malaikat yang menyambut kedatangan ruh kita pun juga dalam keadaan senang dan tersenyum. Sebagaimana bayi lahir tadi kan, bayinya senang, ya. Kemudian orang tuanya juga senang, orang di sekelilingnya juga senang menyambut kelahiran bayi yang sudah sempurna. Manakala bayi tadi lahir, tangannya belum sempurna, Allahu Akbar, orang tuanya langsung sedih hadirin. Ya, bayinya pun nanti setelah dia besar sedih juga. Begitulah kata ulama kita ini ketika di dunia hadirin yang mulia, manakala kita sungguh-sungguh berusaha menyempurnakan iman dan amal saleh kita, setelah itu kita meninggal dunia, maka kita akan mati dalam keadaan bahagia dan senang, dan para malaikat pun yang menyambut kedatangan ruh kita pun dalam keadaan senang, Allah juga akan ridha kepada kita. Namun manakala hadirin yang mulia, ketika di dunia ini kita terlena, nggak sempat menyempurnakan iman, menyempurnakan amal, Allah, kita yang meninggal nanti menyesal, ya kan? Coba kita lihat di dalam surah Al-Mu'min itu ya, Al-Mu'minun itu. Ada seseorang manusia ini dikatakan yang ketika hidup di dunia ini nggak sempat menyempurnakan iman dan amal salehnya. Maka Allah gambarkan ketika dia meninggal itu, ruhnya itu mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Maka dia mengatakan ya, orang-orang yang ketika di dunia terlena dengan kehidupan dunia nggak sempat ya melaksanakan sholat berjamaah, tidak sempat melaksanakan sholat 5 waktu, tidak sempat membaca Al-Quran, ya, tidak sempat bersedekah. Nah, ketika meninggal dunia Allah perlihatkan, ya, Allah perlihatkan bagaimana indahnya istana-istana surga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengerikannya azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia digambarkan dalam surah tersebut mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ya Allah ke dunia. Ibarat tuh 1 tahun kah, nggak bisa setahun 1 bulan, nggak bisa sebulan 1 pekan, nggak bisa sepekan 1 hari, nggak bisa 1 hari 1 jam saja ya Allah, nggak bisa 1 jam 1 menit saja ya Allah, nggak bisa 1 menit 1 detik aja ya Allah, saya mau kembali ke dunia. Ngapain? La'alli amalu sholihan fima taraktu. Aku ingin beramal soleh yang sudah kutinggalkan dulu. Ya. Dulu saya nggak sempat sholat berjamaah, maka kalau dikembalikan pokoknya aku mau berjamaah terus, nggak akan ketinggalan lagi. Ya. Dulu aku nggak sempat membaca Al-Quran hari-hari, maka kalau aku diizinkan kembali, aku mau baca Quran aja kerjaan lagi. Ya. Dulu aku nggak sempat habis-habisan juga bersedekah, ya kan? Maka kalau bisa dikembalikan lagi, aku mau bersedekah ya Allah. La'alli amalu sholihan fima taraktu. Maka apa lanjutan firman Allah tersebut? Kalla, nggak bisa, ya, nggak bisa. Karena kalau iza jaa ajalahum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila habis kontrak umur kita di dunia ini, habis sudah ya masa hidup kita di dunia ini, ajal kita sudah telah tiba, maka tidak akan bisa dimundurkan sedetik pun, tidak bisa juga dimajukan sedetik pun. Ini hadirin yang innaha kalimatun huwa qailuha, lanjutan ayat tersebut. Itu hanya kata-kata pemanis mono saja, ya. Kamu minta waktu 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, mau ke masjid terus, ya. Sedangkan dulu kamu dikasih umur 60 tahun, 70 tahun, nggak nampak juga di masjid. Apalagi 1 bulan, ya. Umur 40-50 tahun saja nggak bisa aktif ke masjid, apalagi dikasih 1 bulan, ya kan? Itu kata basa-basimu saja kata Allah, ya. Ini hadirin yang mulia, menyesalnya orang yang ketika di dunia terlena, lalai, tidak sempat menyempurnakan iman dan amal solehnya. Dalam surah Sajadah itu yang sering kita baca ketika sholat subuh Jumat itu kan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na
na'mal solihan inna muqinun. Ini manusia ini hadirin yang mulia, dia akan yakin dengan kampung akhirat itu nanti setelah dia meninggal dunia. Kalau masih hidup ini hadirin yang mulia, kalau nggak kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengasah mata hati kita untuk yakin kepada kamu akhirat, maka akhirat itu nggak terlalu nampak begitu. Tapi setelah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala baru nampak di sana hadirin. Baru nampak janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia katakan, Rabbana absarna, ya Allah, ternyata setelah kami mati ya, masuk ke alam kubur kami sudah melihat. Ya. Ibarat taman-taman surga bagi orang beriman, ibarat lembah-lembah neraka bagi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Absarna, diperlihatkan sudah. Ya kan? Diperlihatkan sudah. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar ya, dalam kitab Irsyadul Ibad itu juga diceritakan bagaimana kondisi seorang beriman ketika dia mau meninggal dunia. Ya. Maka ketika dia mau meninggal dunia ya kan, dalam surah yang tadi malam dibacakan itu, ya. Surah Fussilat kalau nggak salah itu. Wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, berikan kabar gembira kepada hambaku yang mau meninggal dunia sakratul maut itu, bil jannati kuntum tu'adun. Hamba yang beriman dan beramal saleh, berikan kabar gembira surga kepada dia. Surga itu artinya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak ridha ya pasti nggak dapat surga. Ya, ini untuk memudahkan kepahaman orang-orang ya, manusia ini Allah berikan kalimat tersebut, wa absyiru bil jannah. Ya, ini hadirin yang sehingga digambarkan di sana istana-istana surga itu kalau kita mau meninggal dunia itu Allah perlihatkan di depan mata kita, di atas kepala kita. Sehingga rata-rata kita nanti kalau meninggal dunia kebanyakan mata kita tuh melotot ke atas hadirin ini, ya, melotot ke atas gitu, tertarik ke atas gitu. Kan saya sering itu mendatangi orang ketika sakaratul maut, kan saya sering dipanggil itu. Ustaz tolong doakan itu ibu saya mau meninggal, bapak saya mau meninggal, abang saya mau meninggal. Maka kita datanginnya sebelum meninggal itu kita lihat keadaannya. Saya lihat kalau dia ini rajin ibadah, rajin sholat, rajin berjamaah, rajin sedekah, rajin baca Quran. Enak banget mau meninggalnya itu ya. Kayak orang santai banget, kadang senyum begitu. Cuma rata-rata matanya itu sebelum menghembuskan napas terakhir itu naik ke atas itu, naik ke atas. Ya, setelah itu baru ketutup. Karena Allah perlihatkan di atas sana absyiru bil jannah. Berikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, keindahan-keindahan surga. Sehingga nyawanya keluar dalam keadaan ringan, ya kan? Dalam keadaan senang, gembira. Absarna diperlihatkan. Beda dengan orang-orang kafir ya, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal dunia juga Allah perlihatkan bahaya-bahaya neraka ya. Azab-azab neraka itu, belenggu-belenggu dari neraka itu Allah perlihatkan juga. Ya. Maka dia melotot juga ke atas, kadang-kadang matanya mutar-mutar hadirin yang ya. Kan kemarin kan saudara kita cerita dia di rumah sakit ngelihat orang meninggal dunia, matanya itu melotot mutar-mutar sampai keluar dari lubang matanya. Ya, saking mengerikannya itu. Ya, saking mengerikannya bayangan-bayangan neraka yang Allah perlihatkan kepada dia. Ini hadirin yang Allah perlihatkan semua. Inilah pentingnya kita kuatkan iman, kuatkan amal, mumpung kita masih diberikan umur, diberikan kesempatan, diberikan sehat. Ya, kuatkan terus iman dan amal kita. Absarna wa sami'na, dan kami sudah mendengar ya Allah. Ya, mendengar bagaimana indahnya ya suara-suara di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar bagaimana garangnya suara malaikat mungkar dan nakir itu nanti. Ya. Mendengar suara ular sujalu akra yang diceritakan dalam hadis akan menyiksa orang yang meninggalkan sholat itu. Ya. Maka ketika mendengar dan melihat keadaan akhirat itu dia berkata, ya, absarna wa sami'na inna muqinun. Ya kan? Tarjena ya kan? Inna muqinun.
Kami yakin sudah ya Allah. Ya. Setelah meninggal baru yakin kepada kampung akhirat. Hanya kita latihan dakwah 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 1 tahun itu dalam rangka kita tinggalkan dulu dunia sementara ini. Untuk benar-benar fokus kita bicarakan kampung akhirat. Ya. Membicarakan kampung akhirat. Maka setelah kita tinggalkan kesibukan dunia kita sementara, maka kita akan mudah hadirin yang mulia yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi nanti di kampung akhirat. Jadi kita meluangkan waktu ini untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala bukan meninggalkan dunia. Ya. Tapi untuk mengatur dunia kita, menertibkan dunia kita. Yang mana didahulukan, yang mana dibelakangkan. Supaya kita paham, ya, yang mana yang diutamakan, yang mana dinomorduakan. Saat azan berkumandang, saat sampai waktu sholat, maka bagaimanapun kesibukan kita hadirin yang mulia, kalau bisa kita sholat ini yang diutamakan dulu, baru kita lanjutkan kerja kita. Itu maksudnya kita latihan etikaf itu. Bukan kita mau meninggalkan dunia, enggak. Kita ini orang-orang sibuk semua. Ya. Orang-orang dakwah ini enggak ada yang nganggur. Ya. Orang sibuk, orang pekerja keras semua. Tapi meluangkan waktu latihan untuk meninggalkan dunia sementara sebelum kita meninggal beneran yang selama-lamanya. Itu aja maksudnya. Kalau masalah meninggalkan dunia itu nggak usah disuruh-suruh, nggak usah diajak-ajak, meninggal sendiri nanti dia. Ya kan? Nggak usah diajak, ayo Pak tinggalkan dunia, nggak usah diajak. Meninggal sendiri dia nanti. Jadi kita meninggalkan sementara itu latihan saja. Supaya nanti pas dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah terbiasa meninggalkan rumah, meninggalkan anak, meninggalkan istri untuk agama, untuk kebesaran Allah, pas dipanggil oleh malaikat Israel untuk berjumpa dengan Allah, gampang saja gitu. Ya, ringan saja kita menghadap Allah Subhanahu karena sudah terbiasa. Nih hadirin yang mulia. Karena umur kita ini cuma dipinjamin saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa punya kita umur ini ya. Tubuh kita ini cuma pinjaman dari Allah. Ya, jantung kita dipinjami oleh Allah, mata kita dipinjamin juga. Yang namanya pinjaman ini suatu saat diambil lagi oleh pemiliknya, ya kan? Makanya kalau kita sadar bahwa ini pinjaman, kita ikutin aturan orang yang minjamin. Kayak orang kerja di perusahaan misalnya ya kan, kerjaannya misalnya driver, operator mobil, truk misalnya, dipinjamin dia oleh perusahaan. Maka dia selama membawa itu harus ikut aturan perusahaan, gak mau semaunya dia. Dan suatu saat mobil itu akan diambil lagi oleh perusahaan. Saat diambil oleh perusahaan karena dia sadar ini cuma pinjaman, ya silakan Pak. Kuncinya mana? Ini Pak, silakan Pak. Udah selesai. Seperti jam tangan ini misalnya, dipinjamin oleh Ustadz misalnya. Ustadz katanya, ini saya pinjamin jam tangannya, pakai aja Ustadz supaya gampang mengetahui waktu. Akhirnya saya pinjam. Tapi selama saya minjam itu saya sadar bahwa ini pinjaman, nggak boleh sembarang digunakan. Kayak umur kita itu kan pinjaman, mata kita pinjaman, jangan sembarangan gunakan. Ya. Kalau saya merasa yakin ini jam tangan adalah pinjaman dari beliau, suatu saat datang utusan beliau ya, utusan Ustadz ini. Ustadz, ya, ini saya mau ngambil jam yang kemarin dipinjam. Oh ya silakan, lepas kasih. Gampang ngelepasnya. Tapi kalau saya salah paham, ya, setelah dipinjamin, saya merasa, wah ini punya saya ini. Semau-mau saya. Bahayanya nanti pas datang orang mau ngambil lagi, nggak mau. Ya kan? Ini jam tangan punya saya, bilang Ustaz, enggak ini punya saya. Akhirnya tarik-tarekan. Begitulah kata ulama, malaikat maut ketika datang kepada orang yang nggak sadar bahwa apa yang dia pakai selama dipinjamin oleh Allah Subhanahu, milik Allah Subhanahu wa taala, pas mau meninggal dunia susah meninggalnya hadirin yang mulia. Ya, tarik-tarekan, malaikat mau narik, dia narik juga nggak mau. Makanya kadang-kadang orang yang sakaratul maut ya kan, yang jarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang ada yang 1 bulan baru mati. Ya, ada yang seminggu. Ya kemarin di Kasongan kami itu ya, itikaf di Masjid Ainul Yakin itu, ada Pak RT-nya cerita itu, ya Allah katanya, kemarin tetangga saya orangnya enggak tapi sholat, Jumatan enggak nampak, ya, baca Quran enggak bisa, tapi enggak mau berusaha. Pas dia meninggal dunia katanya sakitnya beberapa bulan,
Kemudian pas mau meninggal sakaratul maut, hadirin yang mulia, dia pegangan saking sakitnya kelihatannya itu, katanya pegangan di ranjang tempat dia berbaring, ranjang orang dulu yang terbuat dari apa itu? Besi itu kan? Ya. Ranjang besi itu, saya masih ingat ranjang besi dulu tahun 80-an itu. Jadi dia pegangan situ katanya mau meninggal dunia. Pegangan saking kuatnya tarikan dari para malaikat maut rupanya, sampai bergetar itu ranjang sampai bautnya lepas katanya. Jangankan cerita yang di sana, kemarin kami gerak di daerah kampung sana itu ya, nggak saya sebutkan nama kampungnya. Kami berangkat di sana etikaf 3 hari. Ya, ternyata ada orang yang sedang sakratul maut. Ya, saya dengar dari masjid itu, jarak antara masjid samalah sekitar 30 meter lah dari sini ke situ lah, ke perumahan itu. Ada 20 meteran itu ya, 30 meter lah, 25 meter. Jadi kedengaran kayak gergaji gitu, krak krok gitu. Saya bilang, suara apa itu? Bilang orang kamu, Pak Ustadz, ada orang sakit. Aku bilang, sudah lama kah sakitnya? Ya, dari hari Sabtu kemarin katanya. Kami kan etikaf Senin, Selasa, Rabu. Ya. Hari Sabtu kemarin katanya sakit. Parahnya itu. Sakitnya sudah lama, cuma napasnya yang seperti sapi disembelih itu dari hari Sabtu itu keluarnya itu. Ya, kayak gitu kan, keluarnya gitu gitu, kayak digergaji gitu. Maka datang anaknya ke tempat saya, ngelihat jamaah datang anaknya, Pak Ustadz, tolong doakan bapak saya Ustadz, kasih air supaya gimana bisa cepat mati gitu. Innalillahi aku bilang ya kan. Padahal kalau bisa kan, kalau ada Ustadz, ya Allah ya Pak Ustadz, tolong kasih air untuk bapak saya gimana dia bisa sembuh, karena dia kurang ibadah kali sehingga meninggalnya susah seperti ini. Nanti kalau sembuh mudah rajin ibadah, kan gitu sebenarnya. Tapi doanya minta didoakan Yasin pentalak katanya, ya kan? Doa supaya cepat mati. Ya, Allah Akbar, sedih saya hadirin. Padahal anaknya ini hari-hari dikasih makan, dirawat, dibesarkan, dinikahkan. Pas kita sudah tua, mau mati, malah disuruh mati lagi. Ya? Saya tahu sekali sejarah orang itu, tahu saya, karena kami sering etikaf di situ. Beliau memang berangkat kadang-kadang sebelum azan subuh sudah berangkat, bawa rengge penangkap ikan itu. Saya tanya, mau kemana Kai? Nyari ikan katanya. Sering saya ketemu memang beliau itu ya, memang kurang terjaga amalan saya lihat itu. Gak sempat memang. Sebelum kami azan, beliau sudah mendayung sampan di bawah, kan masjidnya kan di atas air gitu, tempat wudhu kami. Di bawah situ jukung beliau parkir gitu. Pas beliau datang situ sebelum azan, pas muratal itu, lihat ada beliau. Mana Kai? Mau cari ikan katanya. Masya Allah. Padahal kalau bisa kan nyari ikan itu setelah azan, sholat subuh dulu, baru nyari ikan. Nggak ada dilarang, nggak dilarang, silakan. Ya. Tapi sayang ya, sebelum azan dia sudah berangkat. Nanti kadang-kadang saya lihat itu setelah maghrib baru datang lagi. Ya. Saya tanya, banyak dapat Kai? Banyak katanya. Masya Allah. Jadi kadang-kadang nggak sempat subuhan, nggak sempat juhuran, nggak sempat asaran, maghrib kecapean, isya ketiduran capek, subuh kesiangan kadang-kadang. Akhirnya pas meninggal dunia, pas kebetulan kami diperlihatkan gitu, ya Allah. Saya bilang doakan aja ayahmu supaya diberikan kesembuhan lagi gitu. Mudah-mudahan nanti bisa menjaga ibadah. Tapi Pak Ustadz parah banget sudah katanya ya. Kasih aja Yasin pentalak gitu kan emang ada itu bacaan zikirnya kan. Kita bacakan, insya Allah lah, mudah-mudahan Allah mudahkan sakaratul mautnya, saya bilang. Ya, biasanya 3 hari ya setelah dikasih itu, insya Allah Allah mudahkan untuk kembali kepada Allah. Ya, benar hari Selasa meninggalnya. Saya ingat-ingat meninggalnya sekitar jam 10 siang, pas kami lagi talim jam 10 itu. Ya, datang anak yang ngasih tahu, baru meninggal ayah saya Ustaz katanya. Ya, Sabtu sakit parah, Ahad, ya kan? Sakitnya itu apa namanya? Parah juga. Senin kami datang, Selasa meninggalnya. Senin dia minta apa namanya? Air itu, Selasa meninggalnya. Meninggalnya Masya Allah. Pas saya nengok itu ya Allah, ketika dia menarik napas itu seperti orang yang gimana susahnya bernapas. Gitu. Ya. Ketika dia mengeluarkan napasnya itu keluar dari mulut dan hidungnya itu kotoran hadirin. Baunya minta ampun. Ya. Kotoran dari mulutnya kuning begitu, baunya minta ampun. Kasihan sekali, sedih saya ngeliat itu.
Ya, sedih. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua ya. Dan mudah-mudahan juga beliau yang meninggal tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau meninggalnya itu hadirin yang mulia, saking dahsyatnya sakaratul maut itu, pas mau meninggal itu terduduk beliau itu. Ya, terduduk. Set, bangkit duduk begitu, bersin, langsung roboh meninggal dunia. Ini bayangan hadirin yang mulia, semua akan kita alami semua. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti zaikah itu artinya merasakan, merasa. Yang namanya rasa itu ada enak, ada sakit. Ya, Allah tidak katakan setiap kamu pasti mati, enggak. Setiap kamu pasti akan merasakan rasanya mati. Bagi yang iman amalnya bagus, rasanya Allah ceritakan melalui Rasulullah nikmat. Ya, bahkan dikatakan seperti pengantin baru nikmatnya itu. Ya, seperti orang pengantin baru nikmatnya mati. Bagi orang yang iman dan amal salehnya. Ya. Paling sakit dalam cerita kitab Daqaiqul Akhbar itu seperti digigit tawon atau digigit semut itu. Tapi sakitnya pun enak begitu. Ya. Gimana sakit tapi enak? Ya kayak orang kecapean kerja misalnya ya. Kecapean kerja di lahan, di kebun, pulang ke rumah, capek-capek, pegal-pegal. Ya kan? Kaki ini rasanya pegal semua. Belakang pegal, maka bilangnya sama istri, "Wah istriku, tolong panggilkan orang yang mijat saya." Ya, saya ini pegel semua badan rasanya. Maka hadirinnya datang tukang pijat yang ahlinya. Kita berbaring, tiarap bilang tukang pijat kan gitu biasanya kan. Terus dipegangnya di tempat yang kita sakit. Cet, ditekannya. Aduh, 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 kata bilang. Sakit kah? Enggak, enak katanya kan. Padahal sakit tapi enak. Begitulah orang beriman dan beramal saleh ketika meninggal dunia memang merasa sakit, tapi sakitnya yang enak begitu. Ya, Allah Akbar. Kayak orang pengantin baru itu sakit tapi enak kan gitu. Kalau mau kasarnya begitu. Ya sama kayak orang pijat tadi tuh. Ya, ditekan tempat yang pegel itu memang terasa sakit kayaknya tapi keenakan. Ya kan? Ditanya tukang pijat, sakit gak Pak? Enggak. Tambahin lagi. Ya kan? Itulah gambaran orang iman dan amal saleh ketika dia meninggal dunia, tetap aja dia merasakan sakit, tapi sakitnya itu nikmat. Kayak kita sayang sama istri kita misalnya, ya kan? Tiba-tiba istri kita bercanda, dipukulnya belakang kita, pak pukulnya. Ya, aduh bilang kita ya kan kesakitan gak sadar. Terus kita lihat yang mukul orang kita sayangi. Sakit apa? Bilangnya, sakit kayak enggak enak kok. Wah, gitu sakit tapi enak. Dipukul orang yang kita sayangi, begitunya nyawa dicabut oleh Allah yang kita sayangi. Bukan kita sayang sama Allah, kita ke masjid, ke rumahnya terus begitu. Maka keenakan hadirinnya. Tapi bagi orang yang iman dan amalnya tidak diusahakan, dibiarkannya, tidak diperdulikannya, maka sakitnya sakit beneran. Ya, akan digambarkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu sakitnya seperti orang mencabut nyawanya itu susahnya seperti orang menarik bambu di tengah semak belukar dari ujung pucuknya. Tarik sedikit nyangkut, tarik sedikit nyangkut, tarik sedikit nyangkut. Kalau narik bambu dari batangnya kan enak di semak itu kan, tapi kalau dari pucuknya nyangkut terus. Ya kan? Nyangkutnya kadang-kadang sakaratul maut ya ada yang 1 bulan, ada yang 1 pekan, ada yang 3 hari 3 malam. Tergantung iman dan amal kita masing-masing. Inilah maksudnya kita hadirnya meluangkan waktu ini, ya kan? Kita sudah sibuk mengurus anak istri kita 27 hari di rumah, ya. Kita luangkan waktu 3 hari mengurus ibadah kita, mengurus sholat berjamaah kita, mengurus sholat tahajud kita, mengurus sholat duha kita, tabliyah ba'diyah kita. Kayak tadi kita ngamalkan zikir, tasbih, salawat, istighfar. Ya, ini yang kita urus. Ya, khusus meluangkan waktu. Nanti kekuatan kita 1 hari, 3 hari ini Allah berikan kekuatan kita menjaga amalan selama 1 bulan 30 hari. Ini hadirinnya. Latihan lagi, latihan lagi. Karena hadirin yang mulia dikatakan kita di dunia ini hadirin subhanahu wa ta'ala harus benar-benar hati-hati dalam menggunakan sisa-sisa umur kita. Ya. Harus pandai-pandai kita menggunakan.
Maka Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita meluangkan waktu di sini hadirin yang mulia. Dalam latihan amal ini kita akan kembali lagi ke kampung kita masing-masing, ke masjid kita masing-masing. Maka nanti kita kembali ke masjid kita masing-masing, apa yang kita latih buat amalan di sini kita amalkan juga di masjid kita. Ya. Karena iblis ini sudah nunggu di pintu itu. Wah, ini kacau abang nih bilangnya. Berapa hari ini saya goda, nggak bisa, nggak mempan-mempan ini. Yang biasanya di rumah ngorok aja jam 4, ini setengah 4 sudah bangun sholat tahajud. Nah, itu. Ya. Yang biasanya sholat berjamaahnya pontang-panting, ini 5 waktu sholat berjamaah. Awas kamu bilang iblis. Nah, makanya hati-hati subuh nanti itu diusahakan ke masjid kita sholat berjamaah. Kalau subuh nanti kita gagal ke masjid sholat berjamaah, apalagi zuhur, asar, maghrib nanti. Ini penentuannya subuh nanti. Iblis ini balas dendam hadirin yang mulia. Nah, kita jaga amalan kita. Ya, di sini kita latihan, maka di kampung kita masing-masing kita praktekkan. Rasulullah sabdakan ketika perang Badar selesai, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu, jihadun nafsu. Makanya kita wajahidu fisabilillah, berjihadlah kalian di jalan Allah. Kita perang jihad sekarang ini melawan hawa nafsu kita. Ya. Nafsu kita malam misalnya mau tidur, tapi kita di sini ada amalan sholat tahajud. Ya. Nafsu kita mau nggak sholat di sini malah diusahakan sholat berjamaah, nggak ketinggalan takbiratul ihram. Ini perang juga ini, perang yang besar lagi melawan nafsu ini. Kalau kita nunggu perang melawan orang kafir misalnya, sampai mati kita nggak bisa ngamalkan ayat ini. Ya. Kapan perangnya ya kan? Maka perang kita ini adalah perang melawan hawa nafsu. Ya. Kita pengennya kerja sebulan tuh 33 hari, malah dipotong 3 hari ya kan? Kita kerja 30 hari aja nggak cukup, apalagi jadi 27 hari. Ini namanya perang melawan hawa nafsu. Nafsu kita kalau bisa sehari itu 26 jam, sebulan itu 33 hari. Tapi Allah inginkan kita ingat-ingat, meluangkan waktu nih hadirin yang mulia untuk memperbaiki amalan-amalan kita, memperbaiki iman dan amal saleh kita. Maka kembalinya kita dari sini nanti kita perbanyak hikmatnya, akhlak kita tampakkan di kampung kita. Ya, orang nggak akan ngelihat hitamnya jidat kita karena sering sujud. Ya. Yang mereka lihat akhlak kita. Yang kita umpamanya sering hilap, kadang bohong, ya jangan bohong lagi. Yang sama istri kita sering kasar, ya pernah mukul misalnya, ya dikurangi lah. Yang biasanya kasar setiap hari 10 kali kasar misalnya, setelah kita ikut etikaf seperti ini, kurangilah jadi 9 kali, ya kan dikurangi pun ada kurangnya begitu. Bawa hadiah untuk anak istri kita di rumah, minimal bawa permen kah, bawa buah apakah, ya. Ini hadirin yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kita juga bantu ya kan pekerjaan keluarga kita di rumah sana. Ya, sehingga mereka banyak kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang mulia, bagaimana di masjid kita ini hadirin yang mulia untuk mengganjal iman kita ini jangan sampai turun ya. Maka hadirin yang mulia, kita hidupkan 5 amalan di masjid kita. Jadi iman kita ini seperti batu es itu, ya kan? Batu es itu asalnya airnya ya dibuat dalam plastik, kemudian ditaruh di dalam suasana dingin kulkas, jadi batu mengeras. Begitu juga iman kita dulunya nggak sholat berjamaah, kadang 5 waktu bolong-bolong, dimasukkan di masjid ada suasana iman, suasana amal, akhirnya keras iman kita itu. Jangankan 5 waktu, tahajud aja kita mampu. Kayak kemarin kan supir angkot di Kebun Jeruk di Jakarta tuh cerita. Aduh Pak Ustadz katanya, ya dulu saya sebelum etikaf ini ikut 3 hari, 40 hari ini, saya itu kadang-kadang sholat itu subuh kadang-kadang nggak sempat, zuhur lagi cari penumpang, asar lagi di jalan, maghrib baru pulang, isya baru sampai di rumah. Jadi kadang-kadang dia bilang saya sholat isya itu langsung 5 waktu itu. Sholat isya dulu 4 rakaat, habis salam sholat asar lagi 4 rakaat, habis salam sholat zuhur lagi 4 rakaat. Habis zuhur, sholat lagi subuh 2 rakaat. Bagi saya yang penting sholat. Nah, itu. Ya. Penting sholat. Tapi alhamdulillah setelah diajak kemarin itikaf di Jakarta itu ya, setelah dia itikaf 3 hari, 40 hari,
4 bulan. Maka dia cerita, ya Allah, bilangnya, alhamdulillah, setelah saya itikaf ini dulu saya menyangka yang penting sholat. Ternyata setelah saya itikaf ini, ternyata sholat itu penting, katanya. Terbalik sudah di dunia. Yang tadi ya pikir yang penting sholat, sekarang terbalik, sholat itu penting. Kayak Brimob di Sampit kemarin kan dia cerita, jaga antrian solar di kilometer 18 itu. Ya, dia jaga antrian solar itu. Orang antri solar itu, ya. Pas ada jemaah masuk di masjid kilometer 18 sebelah kiri itu kan, pom kan sebelah kanan. Nah, maka saya nggak sebut namanya ya, ada masih di Sampit itu, ya. Maka dia bingung katanya ngeliat jemaah-jemaah itu, sholat aja terus, ya. Nanti sholat duha, nanti sholat 5 waktu, nanti sholat tahajud, nanti sholat hadiah, sholat hajat. Besok begitu lagi, kapan kerjanya orang ini katanya, ada jemaah kita ini kan orang-orang sibuk semua, nggak ada yang pengangguran kita nih kan, ada grup estate manager, ada divisi manager, ada general manager, ada yang FC, ada yang FO, ya, ada yang mandor panen apa segala, lengkap kerja semua, nggak ada yang nganggur sini, orang sibuk semua. Jadi dia kira orang itikaf itu orang nggak kerja, ya kan, sampai dia tanya kapan kerjanya ini. Tapi kemarin setelah dirayu oleh temannya sama Brimob juga ya, ikut dia 3 hari. Setelah dia ikut 3 hari, ternyata Masya Allah, amalan yang tadi pontang-panting, sholat 5 waktunya nggak berjamaah, sekarang berjamaah. Setelah dia etikaf itu, cerita dia, ya, kepada kami itu. Jadi bilangnya, dulu saya ngeliat orang di masjid itu, saya nanya-nanya, kapan kerjanya orang ini? Tapi setelah saya etikaf di masjid itu katanya, ya sholat di masjid itu, ngelihat orang antrian itu, dia cerita sama saya, kapan sholatnya orang ini? Katanya kan terbalik sudah. Yang tadi dia marah sama orang sholat, kapan kerjanya? Setelah dia rajin sholat 5 waktu berjamaah, ngelihat orang ngantri sholat nggak sholat, kapan sholatnya? Katanya ini pentingnya itikaf tadi. Menggeser sedikit aja kalimatnya itu. Supir angkot tadi bilang yang penting sholat, ya tapi setelah dia itikaf, sholat itu penting. Akhirnya dia nggak mau lagi menggabung sholat sampai 1 waktu jadi 5 waktu. Ini hadirinnya, pentingnya ini kita perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirinnya untuk mengganjal imannya, hadirinnya pertama kita hidupkan musyawarah setiap hari di masjid kita. Ya. Kemudian setiap hari kita buat silaturahmi kepada tetangga masjid kita. Kemudian hidupkan majlis salim di masjid, majlis salim di rumah kita. Kemudian setiap sepekan sekali kita keliling silaturahmi buat jaulah 1. Jaulah itu keliling ke rumah-rumah untuk mengiklankan pentingnya agama. Kayak orang sekarang kan banyak keliling menawarkan sate, menawarkan pentol, menawarkan barang. Keliling dia kemana-mana. Kalau kita sekarang menawarkan amalan, ya kan, menawarkan sholat berjamaah, menawarkan pentingnya baca Al-Quran. Sama aja keliling juga, tapi beda yang ditawarkan. Ya, sepekan sekali kita juga silaturahmi jaulah ke tempat masjid tetangga. Yang terakhir setiap bulan kita luangkan waktu kita 3 hari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal. Tiap tahun kita luangkan, nanti kalau ada kekuatan 40 hari, seumur hidup kalau bisa 4 bulan, bahkan sekarang kita diminta untuk menambah pengorbanan kalau bisa setiap tahun 4 bulan. Bersedia semua insyaallah ya. Nah, boleh kita doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma hadina li binadin nas ja'alna sababan liman itada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.